Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Aula Ramadhani dari kelas Akuntansi C Universitas Sulawesi Barat dengan NIM C022537. Di sini saya akan menjelaskan tentang review saya tentang film masyarakat Samin versus Semen. Film Samin versus Semen adalah film dokumenter karya Dendi Lakso bersama Supartarea ARZ diproduksi dalam rangka proyek Watchdog atau Ekspedisi Indonesia Biru. Film ini mengangkat kisah perjuangan masyarakat Samin atau kadang disebut sedulur sikap, terutama di daerah seperti Kabupaten Pati dan Rembang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terhadap rencana pembangunan pabrik semen oleh perusahaan besar semen termasuk PT Semen Indonesia atau PT Gresik Indo atau Indokemen. Film ini berdurasi kurang lebih 39 menit 26 detik. Dokumenter ini tidak memuat wawancara dan pernyataan warga, tapi juga menangkap suasana nyata atau aktivitas demonstrasi ketegangan, kecemasan warga serta sisi ekologis dan kultural dari konflik ini. Baik, jadi warga Samin itu banyak dari mereka petani kecil yang hidup bergantung pada air, tanah, dan pertanian, melihat rencana pabrik semen sebagai ancaman serius terhadap mata pencaharian dan kelangsungan hidup mereka. Tanah dan air bagi mereka bukan komoditas, melainkan sumber kehidupan, warisan leluhur, dan identitas komunitas. Film ini menunjukkan ketergantungan masyarakat pada alam seperti sawah, mata air, lahan pertanian, dan bagaimana hal itu terancam oleh industrialisasi besar yang diperkenalkan perusahaan semen. Konflik perkuasaan muncul karena bukan sekedar soal ekonomi atau industri, tetapi soal hak atas tanah, kontrol sumber daya alam, dan keadilan sosial. Warga menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh semata soal keuntungan modal, bila harus merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Perlawanan dilakukan dengan cara damai, protes, demonstrasi, aksi kolektif banyak dilakukan oleh petani, termasuk perempuan. Ini memperlihatkan bahwa dampak dari pendirian pabrik semen bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga struktur sosial dan dinamika gender di komunitas. Film Samin versus Semen punya relevansi jauh, tidak cuma untuk konteks Jawa, tetapi bisa jadi pelajaran untuk banyak daerah di Indonesia termasuk milik kita. Ia membuka mata tentang bagaimana pembangunan industri yang diklaim for the greater good bisa menjadi alat akumulasi modal yang mengabaikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Konflik seperti ini bukan insidental, melainkan sistemik antara kapital atau perusahaan besar yang versus masyarakat adat atau petani atau masyarakat kecil. Film ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat atau petani yang kerap dipinggirkan punya perspektif sendiri tentang kemajuan. Bagi mereka, kemajuan bukan hanya soal ekonomi atau infrastruktur, tetapi soal keberlanjutan hidup, kelestarian alam, dan kesinambungan generasi. Representasi dalam film ini juga menunjukkan pentingnya suara perempuan dan komunitas lokal di konflik lingkungan, bahwa mereka bukan subjek pasif tapi agen aktif yang berani mempertahankan hak mereka. Ini menantang stereotip bahwa pengambil keputusan pembangunan selalu elit perkotaan dan korporasi. Dari sisi akademik dan publik, dokumenter seperti ini membuka ruang diskusi tentang etika, pembangunan, hak asasi manusia, dan pluralitas definisi kemajuan. Film ini bisa menjadi medium kritis dan edukatif. Baik, setelah menonton film Samin versus Semen, saya menarik beberapa pelajaran penting, yaitu yang pertama, pembangunan harus dibaca ulang atau kemajuan yang sejati bukan semata tumbuhnya ekonomi atau industri, tetapi bagaimana pembangunan mempertahankan kelestarian alam, menjamin keadilan sosial, dan menghormati hak masyarakat lokal. Kedua, suara kecil pun penting. Masyarakat adat atau petani perempuan yang sering dianggap margin memiliki perspektif hidup dan identitas yang valid. Mengabaikan mereka berarti mengabaikan bagian penting dari keadilan sosial. Yang ketiga, media dokumenter perlu dijadikan alat kritik
Dokumenter seperti ini memperlihatkan konflik yang selalu tampak di media mainstream atau data statistik. Ini memaksa kita untuk melihat dampak manusia dan lingkungan secara mendalam. Yang keempat, krisis terhadap representasi. Sebagai penonton dan sebagai mahasiswa, kita tidak boleh langsung menerima film sebagai kebenaran absolut. Kita harus analitis siapa yang bicara, siapa yang tidak, apa kepentingannya, dan apakah semua sudut pandang sudah lengkap. Dan yang kelima, tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan dan masyarakat. Konflik ini antara industri dan masyarakat lokal bukan hanya soal individu, tetapi soal struktur sosial, pendidikan, masa depan bersama. Kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab untuk moral dan intelektual untuk menyuarakan keadilan dan keberlanjutan. Baik, sekian dari review film saya tentang masyarakat Samin dan versus Semen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.